Oke, hai guys, kembali lagi bersama podcast Livian. Dua narasumber. Ini masih kayak yang kemarin, kalian masih pasti kenal. Sama ini, siapa kenalin dong dirinya? Namaku Ida. Akrab dipanggil Ida, udah panggil Ida aja. Kali ini kami akan membahas tentang quarter life. Quarter life itu kayak di umur kita yang sekarang, kita seharusnya pembahasan ini tuh dibahas sama orang-orang yang udah sukses gitu kan. Oh iya betul. Tapi bukan berarti kita yang di umur sekarang nggak boleh membahas tentang itu ya, karena kita sama-sama belajar. Mulai dari menurut misalnya di umur 20 kan banyak orang umur 20-an itu kalian harus mencari jati diri. Nah, itu waktunya kalian untuk mengembangkan, mencapai sebanyak hal gitu. Jadi dari Banda Rock, apa aja yang perlu disiapin? Kalau dari aku ya, mulai kayak ini pendapatku. Kan orang kadang bilang kayak hidup tuh work life balance. Kayak misal kita kuliah sambil kerja, sambil terus tapi tetap bisa main gitu dan sebagainya. Tapi menurut aku ada masa-masa di mana kita tuh harus kerja keras dulu, baru nanti kita tuh kayak santai. Jadi ada fase dimana kita tuh lagi sibuk-sibuknya, terus lagi apa namanya kayak keras sama diri kita sendiri, terus ada fase kita istirahat. Jadi kayak misal saat ini aku kuliah sambil kerja dan segala macam, nah nanti di beberapa waktu kemudian baru aku bisa menikmati dari dulu. Nah, itu dilakukan di masa-masa umur 20-an. Jadi nggak sepenuhnya tuh di umur 20-an ini berusaha keras untuk mencapai segala sesuatu. Iya, betul. Jadi Tapi ada juga mainnya atau gimana. jadi kayak di umur 20-an itu memang harus harus. Jadi pas lagi kuliah itu tuh kita mainnya itu bukan pure main, tapi main yang belajar. Oh, main yang belajar. Main yang belajar. Jadi kayak misal contoh kayak kita kan ada diskusi poros suara, itu kita anggap sebagai mainnya kita gitu loh. Di fase-fase kayak kita tuh sekarang fase sibuk-sibuknya gitu harusnya. Oke, sekarang untuk barista. Jadi saya tidak mau bilang apa yang perlu disiapkan ya, karena yang perlu dipersiapkan itu udah dibilang sama si Nauro. Jadi mungkin saya lebih ke apa yang tidak layaknya, kayak nggak perlulah kalian lakukan di umur segini tuh. Oh iya. Apa tuh? Yang pertama, banyak jajan. itu termasuk. Di umur 20 ini ya. Kalau di tetangga orang yang mengatakan banyak jajan lagi makan pertama. Kalau yang sebelah tadi kan kerja ya. Nah, ini kita ambil dari pengalaman pribadi. Aku nggak kerja. Nah, untuk umur di mendekati 20-an ini, terus kita nggak kerja, beban banget gitu kan jadi bagi orang tua. Nah, kalau kalian banyak jajan, apa yang kalian mau dapatkan di umur 20 ini? Jadi uangnya itu seharusnya dikasih masuk ke tabungan, habis itu tabungan dipakai jajan. tolong dikeluarin sambil itu Oh iya, mau sambil saya sebenarnya. Yang kedua, kita cewek-cewek di umur segini tuh sangat labil yang namanya cinta-cinta. Kalau orang bilang tuh percintaan itu cinta-cinta monyet itu di SD ya, kalau aku enggak. Umur 20 justru cinta monyet itu monyetnya udah dewasa. Jadi kayak jadi pas SD monyetnya masih anak-anak. setuju sekali. Jadi kayak cinta monyet itu iya, tapi monyetnya sekarang masih dewasa. Jadi sudah dewasa. Iya. Oh, jadi pas SD, MNTS, MA itu monyetnya masih kecil, masih remaja. Makanya cinta monyet ya. Tapi sama-sama cinta monyet ya di umur. Iya, sama-sama cinta monyet. Dan parahnya karena kita udah dewasa, monyet itu apa yang definisi monyet itu apa sih? Jelek ya. Oh iya, itu kenapa dibilang cinta monyet? Emang ada orang yang menguji cinta antara monyet sama monyet. Iya kan? Kenapa dibilang kenapa cinta monyet? di masa-masa SMA, di masa-masa SD itu tuh masih cinta monyet? Kenapa? Karena kita anak sahabat jadi harus. Pertama itu monyet nggak ada dia serius-seriusnya, jelek dari fisik dia jelek. Kemudian
kakinya tangannya Ini nggak ada serius-serius. iya pelongo nggak sih dia cuma Waduh. tapi banyak pintar Ini pintar. cuma kalau kata Pak Novia itu cocok logi Cocok, iya, cocok logi ya. ada produknya baru kita membuat narasi yang namanya Oh, ya Itu buat kalian yang bilang umur 2 bulan itu masih bukan cinta mati, kalian memutuskan untuk menikah di umur segitu. Saya tunggu tanggal perceraian kalian. statement yang lumayan membahayakan ya. Membawa kita ke jurang ya. jadi kalau podcast ini kami gara-gara Rizka Iya. Enggak, kebetulan saya gagal nikah, guys. Oke, jadi pertama jajan, kedua jangan main cinta-cintaan, apalagi kalau kalian belum menghasilkan duit Maksimonya. sendiri. Kalau kalian main cinta-cintaan di umur seginian terus kalian nggak kerja itu kayak apa? Ilmu nggak masuk, duit nggak masuk, jalan bukan jalan ilmu yang seperti dibilangin Mbak Nurul tadi. Apa yang kita dapat? Ini based on our experience ya, guys. aku setuju sama itu kayak cinta-cintaan di umur kan kayak misal kan banyak yang bilang kayak di umur 20 itu lagi apa namanya lagi masa-masa emasnya kita ya itu kayak kita menemukan cinta di umur itu udah kayak yang beneran tapi ternyata kayak yang di umur 20-an gitu malah justru semakin gak masuk akal gitu loh jatuh cinta itu jadi ya kan Soalnya kan Kalau karena di umur 20 itu kita juga udah pola pikirnya tuh ya bukan anak-anak remaja lagi ya. Jadi mendekati umur orang-orang pikiran orang-orang dewasa, orang dewasa. Jadi cara pacarannya tuh juga bukan anak-anak lagi gitu. Orang sayang ya, tapi di balik kata sayang itu ada maunya, kocak. Balik lagi ini based on experience. tapi apa aku ini ya kalau suka-suka di umur kayak sekarang tuh aku nggak ini ya walaupun aku tetap impulsif ya coba maksudnya dalam setiap tindakan itu tuh udah ada konsekuensi yang siap kita tanggung. Iya. Poinnya adalah fokus pada diri sendiri karena aku dapat ini dari dapat pencerahan ini dari orang yang aku suka juga walaupun dengan cara yang lumayan kasar gitu ya yang pertama harus sibukkan dirimu sendiri yang pasti kan sebelum aku suka sama dia pun aku juga sibuk gitu dan apa sih biar melupakan dia gitu aku harus lebih sibuk lagi jadi yang pertama aku harus belajar belajar dengan benar menuntut ilmu dengan benar dan berprestasi dapat IPK pokoknya dapat kumlot ya Iya. terus abis itu di sisi lain kita aktif diskusi yang linear dengan jurusan kita maupun yang enggak untuk menambah wawasan. Terus abis itu yang kedua cari sebanyak-banyaknya pengalaman organisasi pekerjaan yang ya itu bisa dapat di nanti kita di masa depan gitu kan. Terus abis itu kalau tiga lakukan yang ketiga pokoknya lakukan apapun yang produktif yang menghasilkan. Jadi semisal kita ngopi kita setiap hari di basa-basi tapi kita tuh harus ada yang dihasilkan. Misal kita ngopi ya sambil baca buku, ngopi sambil nulis, sambil merajut, ngopi sambil bikin gelang dan sebagainya. Ya pokoknya satu hari itu adalah knowledge yang masuk ya kan. Baru yang masuk ke kita. 2 poin yang nggak boleh dilakukan, banyak jajan dalam tanda kurung boros. Poin kedua, no cinta-cintaan. Oke, karena kita udah mendengarkan ya ini dari Mbak Nurul, dari Marisda apa aja nih yang harus dilakukan, bukan harus dilakukan, yang seharusnya dilakukan dari seharusnya dihindari untuk menuju ke umur-umur 20-an. Selanjutnya kita akan membahas backgroundnya Anafi ya. Jadi kebanyakan di luar tuh orang sana tuh masih bingung. Ada teman-teman juga masih bingung hal-hal mendasar apa aja sih yang dibahas dalam filsafat ini. Apa itu filsafat, apa aja pembahasan filsafat, orang tuh masih nggak tahu, banyak yang nggak tahu gitu. Untuk menjelaskan filsafat dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana itu cukup sulit karena istilah-istilah filsafat itu semuanya ya pakai istilah teknis yang harus ada definisinya setiap istilah-istilah yang dipakai itu.
kayak aku bahkan susah mencerna apa yang dikatakan gitu. Karena sesungguhnya setiap kata yang ia keluarkan mengandung definisi. Iya. Definisi yang Satu kalimat per kata itu ada definisinya. Aku dapat pencerahan yang dari Pak Iqbal itu, gimana Bapak tuh menjelaskan filsafat. Ada 3 problem itu yang dibahas. ya, aku rasa kalau Pak Iqbal yang jelasin itu jelas. Iya, itu lumayan sih. Jadi ada 3 mungkin yang problem utama filsafat yang dibahas: metafisika, epistemologi, sama aksiologi atau value. Ya, kalau mereka ngomong tuh kayak filsafat tuh berat banget. Enggak. Filsafat tuh enggak berat banget. Jadi kalau kalian mau waras belajar filsafat itu aja. Iya. Iya, itu menurut aku juga satu keilmuan yang penting banget ya, yang harus dipelajari. Baik lagi. Enggak tentang filsafat ya yang menyelamatkan aku dari berbuat aneh-aneh saat bercinta itu karena ilmu dalam filsafat. Oh, enggak, filsafatnya aku konflik ini. Apa kayak di filsafat itu kemarin yang 3 poinnya, pertama dibilang realita betul. Nah, kita kan mempelajari teori-teori tentang realita ya, itu diaplikasikan saat kita lagi saat kita lagi bersama itu otak ya, kita bersama kayak layaknya orang berhubungan lah. Berhubungan kita pakai pacaran aja lah, layaknya orang pacaran ya. Pas karena ini kita udah menyerap ilmu filsafat di teori realitas, pada saat itu kita bertanya, ini yang terjadi benar-benar terjadi enggak? Kita kayak nanya, dia bilang setiap ucapan gini loh, kita mikir yang diucapkan itu realitanya atau bukan gitu. Kemudian agak skeptis, bikin kita jadi skeptis ya. Terus terakhir kedua ada pengetahuan, tapi yang aku aplikasikan terakhir value, nilai. Betul sekali Mbak Rizda. Nah, jadi saat si ini tuh mulai kayak menuntut sesuatu, ataukah kayak kita tuh apa ya? Sumpah, itu Kayak insight banget sih. Kayak dia tuh kayak mempertanyakan hakikat nilai kita. Kita jadi kayak tadi harus atau tidak gitu. Iya kan, harus macam itu. Terus jadi kayak pas dia kayak hilang kabar atau hilang pergi apa value itu, kita jadi ingat, oh di filsafat tuh ada yang dikatakan value itu gini. Jadi filsafat itu untuk ilmu sehari-harian waras sih, kita sumpah waras. Kalau aku ya, ada satu aliran filsafat tuh ya emang aku suka banget dan berusaha. Aku mau bilang gitu tadi ya, sahabat cinta. Bukan. Stoikisme. Iya, sama itu. Kita orang ini dosen. Aku padahal mau bilang stoikisme. Enggak, maksudnya aku mau bilang, aku tahu Liza pasti bakal ngomong stoik. Aku bilang gitu. Tapi dia filsafat cinta lagi tuh. Membaca pertama kali, iya, Pesawat Teras ya, itu sedikit banyaknya itu mempengaruhi emosi aku, guys. Jadi pas ada orang yang emang ngatain buruk atau bikin aku jengkel, ya balik lagi ke diri aku tuh mau nanggepin dia tuh gimana. Aku marah-marahin dia, tapi buat apa gitu aku marah-marahin dia? Yang kan itu misalnya ada orang yang jatuhin buku aku, jatuhin kopi aku atau minuman aku. Nah, terus kan udah jatuh. Terus kalau misalnya kita marah-marah ke orang tuh bakal balik itu kopinya gitu. Kalau nggak peduli ya terlalu. Kalau udah jatuh, ya gantiin, selesai udah. Ngapain gini. Kalau kita mau bahagia ya kuncinya tuh bukan dari orang lain, guys, dari kita sendiri. Kita pengen orang marah, kita tenang, tapi dia nanti marah sendiri karena kita tenang. Yang memegang kendali adalah kita. Namanya dikotomi of control. Filsafat banget. Kalau aku sih ini physical attack. Love language-nya filsafat of mind. Kalau kamu apa? Gak ada. Masa nggak ada love language? Kamu apa? Sekali type. Rizda ini sih act of service. Dia ke orang. Oh, jadi kalau misalnya Rizda sayang sama orang, Rizda bakal melakukan segala sesuatu yang membuat orang itu senang. Benar. Iya. Tapi dia nggak banyak kata gitu. Langsung. Minusnya orang yang kita sayang nggak kayak gitu ya.
Sekali lagi based on experience, it's just us experience. Jadi judulnya Haris the Experience ya. Ya mungkin segini aja ya guys. Terima kasih. See you See you the next video. Oke, bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Berapa Terima nih kasih. Kok nggak ada Air putih, air putih. Jujur untuk podcast keduanya masih belum dibayar. Bye bye.